Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dear Planologia, pada seri kedua jalan-jalan bareng Planologiku Ilmu, Planologiku Ilmu akan mengajak kalian belajar lebih dalam tentang pemukiman tradisional, ya, khususnya tentang asal-usul budaya permukiman, ya. Dan sesi kali ini Planologiku Ilmu akan memberikan contoh tentang permukiman pecinan yang ada di Semarang sebagai salah satu contoh permukiman tradisional yang masih eksis sampai saat ini. Nah, sejarah permukiman pecinan Semarang ini diawali dari pemindahan pemukim Tionghoa di Simongan pada tahun 1740 setelah adanya kerusuhan etnis Tionghoa di Batavia dan di Surakarta. Dari sini pemerintah Hindia Belanda merasa perlu untuk memindahkan etnis ini untuk memudahkan pengawasan, dan etnis ini permukimannya dipindahkan dari Simongan ke sebelah timur permukiman bangsa Eropa saat itu. Kemudian pada tahun 1741, permukiman etnis Tionghoa ini dipindah ke selatannya Kali Semarang dalam lingkup Kali Semarang, dan batas di sebelah barat itu ada pekarangan kosong yang kita kenal saat ini dengan Gang Beteng, ya. Awal perkembangan pecinan dimulai dari pecinan lor, pecinan kidul, dan bangunan yang ada itu mengelilingi tanah kosong yang di tengahnya terdapat balai kambang, ya. Kenapa terjadi seperti ini? Karena pada waktu pemindahan itu, ya, pemerintah Hindia Belanda itu tidak memulai konsep perencanaan, ya, yang mengarahkan pembangunan pemukiman di pecinan, sehingga masyarakat itu membangun sendiri, menata sendiri, asalkan masih di dalam lingkup Kali Semarang dan batas pekarangan Gang Beteng tadi, ya. Kemudian sampai abad 18, ya, ini bagian tengah dari permukiman ini mulai terisi. Permukiman itu baru berkembang ke arah utara, ya, setelah munculnya kebijakan Wijitekesel, ya. Kemudian berkembang ke arah timur atau ke arah Ambengan itu setelah adanya penghapusan kebijakan Wijitekesel, ya. Nah, ini adalah kondisi fisik kawasan yang dibentuk oleh pemukim etnis Tionghoa tadi di dalam lekuh sungai berdasarkan historisnya, berdasarkan kepercayaan atau spiritual kebudayaan yang melatar belakangi mereka. Karena tidak ada perencanaan, produk perencanaan yang mengarahkan, maka jalan-jalan yang terbentuk di sana adalah ruang-ruang sisa bangunan, ya, sehingga jalan-jalan di pecinan itu sebagian merupakan jalan-jalan sempit yang dikenal dengan istilah gang, ya. Kemudian karakter pemukiman Tionghoa ini juga masih bisa dilihat pada beberapa bangunan yang masih mempertahankan atap lamanya dengan atap bentuk pelana. Nah, kalau kita cermati lebih lanjut karakteristik unik yang ada di pecinan ini, kita bisa lihat, ya, walaupun kawasan pecinan itu secara umum ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, tetapi di lorong-lorong gang tadi kalau kita amati, ya, ternyata di sana ada klaster-klaster perdagangan sesuai dengan barang dagangannya, ya. Misalkan, ya, gang pinggir itu kita lihat, ya, di sana itu banyak sekali toko emas karena di sana sentra perdagangan emas yang ada di pecinan. Kemudian gang baru, ya, di sana ada pasar sayur yang terbaik di Semarang. Kemudian gang tengah itu kita lihat di sana itu perbankan, ya, banyak kantor-kantor perbankan, ya, itu berlokasi di gang tengah. Kemudian ada gang warung, kita jumpai di sana itu banyak sekali toko kain atau toko tekstil, ya. Kemudian Wat Gandul Timur, ya, bagi kalian yang suka kulineral mesti tahu di sana adalah sentra rumah makan, ya, yang ada di pecinan Semarang. Kita coba lihat lebih dalam lagi, ya, pada bentukan permukiman itu. Ternyata di budaya mereka, di kepercayaan spiritual mereka itu ada daerah-daerah itu yang tidak bisa dibanguni untuk kegiatan-kegiatan tempat tinggal maupun kegiatan-kegiatan usaha, ya, yang kita biasa kenal, biasa dengar dengan kapling tusuk sate.
ya, ruang-ruang di ujung jalan itu tidak ada yang dibangunin untuk rumah, tetapi kita jumlahi ruang-ruang di ujung jalan, ya, itu adalah ruang-ruang yang dimanfaatkan untuk bangunan-bangunan peribadatan yang berupa kelenteng. Memang ada bangunan-bangunan peribadatan kelenteng ini, terutama kelenteng besar ini yang tidak menghadap jalan tetapi menghadap Kali Semarang, ya. Karena pada saat itu Kali Semarang itu merupakan akses atau jalan utama menuju Pecinan Semarang, dan arah kelenteng yang ada di luar kawasan Pecinan ini menghadap Kali Semarang ini adalah untuk melindungi kawasan permukiman Pecinan, ya, karena di sana biasanya kelenteng besar ini adalah kelenteng pelindung kawasan, ya. Sementara kelenteng-kelenteng yang ada di ujung gang ini juga menyesuaikan fungsi dan perannya sebagai pelindung lingkungan ataupun pelindung lokal, sehingga yang pelindung lingkungan menghadap ke jalan lingkungan, pelindung kelenteng skala pelayanan lokal menghadap ke arah jalan lokal. Nah, di sana kita jumpai, ya, kelenteng-kelenteng ini, ya, misalkan kayak kelenteng besar Tai Kaksi, ya, yang paling banyak dikunjungi ini adalah perlindungan untuk kawasan, dan sekarang itu kalau Tai Kaksi itu perlindungannya adalah sampai ke perlindungan skala lebih besar, ya. Banyak kelenteng-kelenteng di tempat lain, di kabupaten lain, di kota lain itu yang arah kebijakannya, ya, terkait dengan penentuan kalender dan yang lainnya itu mengikuti kalender yang ada di kelenteng Tai Kaksi, ya. Dan terakhir, ya, kelenteng Tai Kaksi adalah kelenteng pelindung untuk wilayah Asia Tenggara, ya. Nah, kemudian, ya, dari sini tadi kita belajar, ya, bahwa kelenteng, ya, sebagai bangunan utama di bangunan yang penting di dalam permukiman ini memiliki fungsi yang bertingkat, ya, fungsi yang berlapis, ya, di dalam struktur internal perkotaannya, ya. Secara kasat mata memang perencana sering melihat yang namanya Pecinan itu mempunyai struktur ruang yang grid, ya, organik, karena ada batasan Kali Semarang. Tetapi kalau kita melihat dari unsur-unsur yang melatar belakangi, konsep-konsep yang melatar belakangi terbentuknya permukiman ini, ternyata di sana ada unsur-unsur historis, ada unsur-unsur spiritual, ya, yang membentuk pemaknaan di dalam struktur ruang, sehingga kadang, ya, struktur yang sama, ya, tetapi maknanya berbeda itu sebenarnya menyatakan bahwa struktur ruang di sana itu berbeda. Dan di permukiman Pecinan di sini terlihat jelas bahwa di sana ada struktur yang berlapis, ya. Dan ini dilatar belakangi dari apa? Dari tadi historis dan kepercayaan spiritual masyarakat Tionghoa yang sangat kental dipengaruhi oleh 3 makna dan 3 pilar budaya Tionghoa. Nah, struktur berlapis ini nanti planologia, ya, bisa melihat pada konsep ruang kebertahanan, keselarasan, penghormatan, ya, dan konsep harmoni yang mungkin akan planologiku ilmu pada sampaikan pada video berikutnya. Nah, temuan atau pembelajaran yang kita bisa petik dari belajar dari jalan-jalan di Pecinan ini adalah bahwa lingkup, ya, lingkungan buatan manusia itu merupakan perwujudan fisik dari sistem pengaturan, ya. Kemudian sistem pengaturan itu sendiri itu merupakan hasil pemikiran dari manusia yang berlaku universal untuk keinginan untuk menerapkan suatu aturan di bumi ini dan membuat mereka berarti. Ruang bisa dilihat secara berbeda. Hal ini dapat diilustrasikan dengan mengingat tadi bahwa perencana dan masyarakat seringkali memberikan arti yang berbeda terhadap konsep ruang. Sehingga di sini perencana itu sangat penting untuk memahami ruang-ruang populer yang di-create oleh masyarakat tradisional. Nah, ini juga nanti akan sangat penting di dalam perencana itu merencanakan zonasi permukiman, ya, pada kawasan-kawasan pelestarian, pada kawasan-kawasan permukiman tradisional. Pada permukiman tradisional, ya, agama dan upacara itu merupakan kegiatan yang sangat penting.
Maka organisasi pada permukiman tradisional ini sering sekali didasarkan pada aspek keagamaan, pada kesucian, ya. Agama, kepercayaan spiritual itu merupakan suatu alat yang sangat kuat untuk memberikan pengakuan maupun mempertahankan kebudayaan. Sedangkan elemen-elemen fisik itu membantu mengingatkan orang pada agamanya dan menggambarkan agama itu sendiri. Setiap kebudayaan tradisional selalu memperlihatkan aturan yang suci mulai dari rumah sampai ke lingkungan permukiman, ya. Konsep ataupun pemahaman ini menuntut agar pemukiman itu dipandang sebagai suatu perwujudan ruang yang suci. Nah, bagaimana tadi dengan penjelasan tentang konsep struktur internal kawasan Pecinan ya secara detail ya. Planologiku ilmu akan mencoba berbagi secara bertahap ya terkait dengan struktur internal perkotaan yang unik ini berupa struktur pelapisan ruang berbasis kesejarahan dan spiritual komunitas di kawasan Pecinan Semarang, baik konsep ruang kebertahanannya, ruang keselarasannya, ruang penghormatan, dan ruang harmoni pada seri jalan-jalan bareng Planologiku ilmu di video berikutnya. Itu saja yang bisa Planologiku ilmu bagikan pada video kali ini. Kurang dan salahnya dari Planologiku ilmu mohon maaf ya. Sampai ketemu pada video seri jalan bareng Planologiku ilmu yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.